Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang terkasih, salah satu cara iblis lakukan untuk memperhamba manusia adalah dengan mengiming-iming atau menawarkan dunia ini dengan segala keindahan, kemilauan, dan kenikmatan dunia, supaya hati manusia mulai terarah condong kepada dunia ini, hidup menuruti keinginan-keinginan duniawi, dan menjalani hidup kekristenannya hanya apa adanya saja. Ibadah kepada Tuhan tidak lebih dari sekedar rutinitas mingguan saja. Yesaya 29 ayat yang ke-13, mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, orang seperti itu kemudian hati sudah mulai condong kepada dunia, tidak ada lagi waktu untuk bersaat teduh, tidak ada lagi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, apalagi membaca firman Tuhan. Dari pagi hingga larut malam, tenaga, waktu terkuras untuk mengejar materi semata. Bagaimana dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana menambah harta kekayaan dan sebagainya, bagaimana menyalurkan hobi-hobi urusan Tuhan, nanti saja. Dan berpikir kalau tidak sekarang, kapan lagi dapat menuruti segala keinginan dan menikmati indahnya dunia ini. Saudara yang terkasih, seorang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Sebab tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, seorang yang mengasihi dunia, hidupnya akan dikendalikan oleh tiga keinginan: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, ketika keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup menjadi tuan dalam hidup seseorang, maka secara otomatis dia akan diperbudak oleh dunia ini. Mustahil seorang dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati selama ia belum mau menyalibkan kedagingannya. Saudaraku, seorang yang mengasihi dunia menjadikan dirinya musuh dari Tuhan. Ia dapat saja berlimpah harta, kekayaan, hidup nyaman, menjadi orang yang berhasil, orang yang famous, orang yang terkenal, tapi hidupnya akan berakhir secara tragis. Ia akan ditolak oleh Tuhan dan pasti mengalami kebinasan kekal. Karena itu ingatlah saudara yang terkasih, orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhanlah yang akan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Mengasihi Tuhan berarti kami harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Ketika kami mengasihi dunia, maka secara otomatis kami ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sempat berkata, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Hari ini Tuhan, ampuni kami kalau kami sampai melupakan hari-hari bersama dengan Tuhan, saat teduh, bahkan tidak punya masa, tidak punya waktu sedikit pun untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala cara yang Tuhan lakukan supaya bertemu dengan kami, berbicara secara pribadi kepada setiap kami, mendengarkan ungkapan hati kami masing-masing, perkara doa, pokok doa kami. Terima kasih karena Engkau tetap setia Tuhan. Hari ini biarlah kami dapat mengambil sebuah komitmen penting untuk tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain.
Hari ini Tuhan, ampuni kami Bapa di surga, kalau kami selalu mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tanpa mempedulikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang harus menjadi prioritas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk panggilan kasih dari Tuhan ini, teguran kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kami berdoa, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar melalui firman-Mu kami bertumbuh berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur muliakan nama-Mu. Berkat Tuhan turun atas setiap pendengar Bread of Life audio dalam keadaan apapun mereka. Biar jamahan Tuhan, urapan kasih daripada Tuhan tercurah. Apa yang menjadi pergumulan mereka, doa-doa mereka Engkau dengar dan Engkau mengabulkannya seturut dengan kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ini doa, pujian, permohonan kami kepada Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.